البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dicurahkannya kepada kita, baik yang zahir maupun yang batin, dan terkhusus setelah Islam dan sunnah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat untuk bisa menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari bimbingan-bimbingan Allah dan bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perkara tersebut adalah perkara yang akan mengantarkan seorang hamba kepada keselamatan di dunia dan akhiratnya, dan mengantarkan pada keberuntungan untuk dunia dan akhiratnya. Walaupun banyak dari manusia melalaikan tentang hal yang agung ini, Allah telah katakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengilmui tentang hal-hal yang nampak dari urusan-urusan duniawi. Ketika berbicara tentang perkara-perkara dunia, teknologinya, dan bagaimana untuk seseorang memajukan usahanya ini dan itu dari hal-hal duniawi, mereka orang yang tampil ahli. Akan tapi wahum 'anil akhirati hum ghafilun, mereka lalai dari perkara akhiratnya. Allah kabarkan dalam ayat yang agung ini dalam bentuk celaan, agar jangan sampai kita semua termasuk dalam deretan orang-orang yang demikian. Karena sungguh agama butuh untuk kita mempelajarinya, bukan hanya sekedar pengakuan bahwasanya kita adalah pemeluknya. Demikian pula seseorang setelah mengetahui bahwasanya jalan yang hak adalah jalan yang dibimbingkan oleh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan yang hak adalah jalan ahlus sunnah, bukan berarti cukup dengan pengakuan begitu saja, kan tapi butuh untuk kita mempelajari sunnah untuk bisa betul-betul menjadi ahlus sunnah. Kemudian setelah mengilmuinya, mengamalkannya untuk benar penisbatan kita sebagai ahlus sunnah. Naam. Dan walhamdulillah pada pembahasan yang lalu kita telah sampai terkait adabul muslimah, adab dari wanita muslimah. Kita telah masuk pada bab yang ke-8, yaitu tentang haramnya khulwah bil ajnabi, haramnya berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya dan bukan suaminya. Dan perkara ini telah kita bahas bagaimana bahayanya, karena pihak yang ketiga adalah syaitan
yang senantiasa mendorong pada keburukan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menghantui kalian dengan kefakiran dan memerintahkan kalian untuk berbuat fahisyah, berbuat perkara-perkara yang menjijikkan dari dosa-dosa seperti zina, liwat, dan yang semisalnya dari dosa-dosa yang fitrah manusia itu jijik. Dari ayat yang agung ini Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang kondisi syaitan yang sepantasnya bagi kita semua mengambil ancang-ancang dan mencari perlindungan agar terbebas dari jeratan-jeratan syaitan. Yang pertama Allah katakan asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu menjanji-janjikan, yaitu menghantu-hantui kalian semua dengan kefakiran. Oleh karena itulah ulama kita mengatakan siapa saja dari seorang muslim maupun muslimah yang dalam dirinya senantiasa khawatir tentang perkara rezeki, khawatir tentang rezekinya, sungguh dia telah terkena was-was dari syaitan. Karena memang itulah yang diupayakan oleh syaitan, menimbulkan was-was, menimbulkan kekhawatiran, senantiasa dihantui dengan apa? Perkara rezekinya. Naam. Asyaitanu ya'idukumul faqr, sehingga dihantu-hantui dengan kefakiran. Dan siapa saja yang sudah terlalu parah terkena oleh hal ini, seperti keadaan orang-orang kufar jahiliyah dulu, karena takut kefakiran sampai-sampai mereka membunuh anak-anak perempuan. Bahkan secara umum Allah Subhanahu wa taala katakan mereka membunuh anak-anak mereka, tidak hanya perempuan saja. Membunuh anak perempuan karena ada yang takut kefakiran dan juga karena malu. Dan membunuh anak secara umum Allah Subhanahu wa taala sebutkan karena mereka apa? Takut kefakiran. Ini salah satu contoh yang sangat parah yang terjadi pada umat jahiliyah dikarenakan terkena jeratan syaitan dari sisi dimunculkannya was-was, dimunculkannya rasa takut terhadap kefakiran yang berlebihan sehingga menjatuhkan diri dalam keharaman, membunuh anak yang sepantasnya mereka dicintai, disayangi, yang sepantasnya mereka bersyukur atas rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan anugerahnya, tapi malah mereka membunuhnya karena khawatir tidak bisa memberikan makan. Karena itulah wajib atas kita semua untuk memperkuat thiqah, memperkuat keyakinan dan memperbagus dzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkait hal tersebut. Kapan saja seorang bagus persangkaannya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang disangkakan hambanya. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Ini hal pertama yang diupayakan syaitan, ya'idukumul faqr. Yang kedua, ya'murukum bil fahsya. Syaitan memerintahkan kalian dengan fahisyah, perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan maksiat, mendorong untuk seorang menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya adalah zina, yang dari hari ke hari, dari masa ke masa semakin diremehkan perkara tersebut.
Nah, sehingga atas kita semua untuk memperkuat usaha dalam membentengi diri kita dan anak-anak kita dari perkara yang menjijikkan itu, dan menanamkan pada diri anak keturunan kita kebencian terhadap hal tersebut. Dan di antara sebab yang sangat kuat untuk mendorong terjadinya perkara itu adalah khulwah, itu berduaan. Dan sekarang kita akan masuk pada bab yang ke-9, yaitu tahrimul ikhtilati bil ajanib. Di antara adab yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan kepada kaum muslimin dan muslimah adalah untuk mereka menjauh satu sama lain. Tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala haramkan ikhtilat, haramkan percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ini termasuk di antara adab-adab Islamiyah yang banyak diterjang dan diremehkan. Bahkan ketika kita berupaya untuk memperingatkan manusia, mereka menganggapnya aneh. Di zaman modern kok masih berbicara masalah untuk memisahkan laki-laki dan perempuan. Bahkan sebagiannya juga merasa aneh ketika dalam suatu majelis ta'lim di masjid, butuh untuk dipisah antara laki-laki dan perempuan, dan ini sungguh hal yang sangat memprihatinkan. Padahal dulu merupakan perkara yang sudah terpatri di kalangan para salaf kita, bahwasanya yang namanya laki-laki dan perempuan itu tidak akan bercampur pada suatu tempat. Mereka memiliki tempatnya masing-masing. Ketika berjalan, bahkan mereka pun berupaya menjauh, sehingga Nabi membimbingkan ketika di jalanan laki-laki mendapatkan hak untuk jalan di tengah, sedangkan para wanita untuk di pinggir, sehingga jangan sampai terjadi ikhtilat walaupun hanya sekedar berpapasan. Sebagaimana telah kita lewati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wad-dukhul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa lakunna an tahquqna at-tariq, alaikunna bihafatit tariq. Kita lewati bahwasanya tidak ada hak bagi para wanita untuk mengambil jalan bagian tengah, tapi atas kalian untuk ketika berjalan memilih bagian pinggir. Di antara hikmahnya sebagaimana ditegaskan oleh para ulama kita, yaitu agar tidak terjadi ikhtilat, walaupun hanya sekedar berpapasan di jalan. Masing-masing telah dibimbingkan untuk menjauhkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Adapun ikhtilat itu sendiri yang diharamkan, para ulama rahimahumullah taala ketika menjelaskan tentang pengertian ikhtilat, ungkapan mereka bermacam-macam. Tapi bisa kita simpulkan dari makna ikhtilat yang dipaparkan, yang secara bahasa ikhtilat yaitu imtizaj, yaitu bersatu, bergabung. Itu makna asalnya secara bahasa. Adapun makna secara istilah, bisa kita simpulkan bahwasanya ikhtilat huwa ijtima'ur rijali wan nisa al-ajanib bimakanin wahidin duna mura'atin lidawabiti syar'i ghaliban mimma tanjarru anhu ulfah wa tazulu bihil kulfah
wa yakunu sababan lil fitnah. Dari pengertian ikhtilat secara istilah ini, mari kita perhatikan hakikat ikhtilat yang dilarang. Yang dimaksud dengan ikhtilat adalah ijtima'ur rijali wan nisa'il ajanib, yaitu berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang mereka bukan mahram bimakanin wahid, di satu tempat. Nah, mereka berkumpul di satu tempat duna mura'atin lidawabiti syar'i ghaliban, tanpa memperhatikan patokan-patokan syariat pada umumnya. Mimma tanjaru anhu ulfah wa tazulu bihil kulfah, berupa hal-hal yang bisa menyeret, mendorong untuk adanya timbul rasa ulfah, kasih sayang di antara mereka. Ada perasaan senang. Nah, karena sering ketemu, sering bersama. Wa tazulu bihil kulfah, sehingga hilang dengannya kulfah, perasaan berat, hilang rasa malu. Nah, karena asalnya wanita dan laki-laki yang tidak pernah bertemu, ada perasaan berat ketika bertemu, ketika bersama. Menjadikan hilang rasa berat ya ketika dia bertemu dengan laki-laki, tidak terasa ada beban karena sudah terbiasa. Naam, wa yakunu sababan lil fitnah, sehingga menjadi sebab untuk munculnya fitnah. Ini pengertian ikhtilat yang bisa kita simpulkan dari berbagai macam ungkapan yang datang dari para ulama. Nah, sehingga bisa kita pahami di sini ada poin-poin penting terkait pengertian tersebut, yaitu bahwasanya ikhtilat yang dimaksud dan dilarang serta diharamkan di dalam Islam adalah apa? Bergabung dan berkumpulnya laki-laki dan perempuan pada satu tempat. Nah, berarti ketika telah terpisahkan oleh suatu hajiz, suatu penghalang, maka ini sudah tidak dikategorikan ikhtilat. Nah, kemudian juga satu tempat tersebut tentunya satu tempat yang memiliki apa? Memiliki keluasan yang terbatas, dalam artian apabila tempat tersebut adalah sesuatu yang luas sehingga apa? Sehingga satu sama lain tidak saling bersinggungan, maka tidak masuk dalam kategori yang dilarang. Nah, taib, seperti mereka bersama dalam satu ruangan sehingga bisa saling ketemu, saling pandang. Nah, seperti yang ada di perkantoran-perkantoran. Nah, ini masuk dalam kategori ikhtilat. Adapun seorang datang di suatu tempat yang di situ tempat terbuka luas, dalam artian seorang di jalan berpapasan, atau tempat yang lain yang telah terhalangi dengan adanya hajiz, dengan adanya penghalang antara laki-laki dan perempuan, maka tidak masuk dalam kategori ikhtilat. Dan juga ada poin penting yang dibawakan di sini, yaitu duna mura'atin lidawabiti syara', tanpa memperhatikan kaidah-kaidah syariat. Nah, berupa menundukkan pandangan, demikian pula tidak memperhatikan kaidah syariat dalam menjaga suara, atau bahkan terjadinya singgungan badan, seperti yang terjadi misalnya di alat-alat transportasi umum. Ingin menggambarkan tentang ikhtilat yang sangat jelas, ya ikhtilat yang terjadi pada alat-alat transportasi umum,
yang berdesak-desakan manusia laki-laki dan perempuan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah syariat. Nah, kemudian dari pengertian tadi juga kita bisa mengambil kesimpulan pada kalimat mimma tanjaru anhu ulfah wa tazulu bihil kulfah. Bahwasanya ikhtilat yang dimaksud karena sering bergabungnya, sering bersamanya pada satu tempat, menjadikan timbul perasaan. Kemudian juga hilangnya rasa berat, sudah terbiasa ngomong. Seorang perempuan biasa ngomong dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Sehingga menjadi sebab fitnah. Ikhtilat seperti yang terjadi di tempat-tempat sekolah, tempat-tempat belajar antara laki-laki dan perempuan, setiap hari ketemu, berbicara satu sama lain, sehingga sudah tidak ada beban. Ini yang dimaksud wa tazulu bihil kulfah, tidak ada beban lagi berbicara. Bukan berarti mereka tidak terfitnah, tapi karena sudah sangat sering bersinggungan dengan fitnah, maka sudah tidak terasa lagi bahwasanya mereka tersebut telah terfitnah. Karena keharaman yang menjadi kebiasaan itu cukup dikatakan telah menjadikan hati terfitnah. Kenapa? Karena sudah tidak merasakan suatu hal yang haram itu haram. Sebagaimana tukang sampah ketika semakin banyak bersinggungan dengan sampah-sampah yang berbau busuk, tidak terasa lagi kebusukannya. Sebagaimana dikatakan dalam peribahasa Arab bahwasanya diungkapkan oleh mereka dengan kathratul misas tudhibul ihsas. Itu banyaknya bersentuhan akan menghilangkan rasa, dalam artian menghilangkan kepekaan. Kulit kalau semakin sering disentuh tidak akan peka lagi. Tidak akan memiliki kepekaan yang tinggi. Demikian pula bahwasanya al-ulfah tudhibu al-kulfah. Adanya perasaan senang akan menghilangkan rasa beban. Seorang kalau sudah senang tidak merasa terbebani. Nah, ini sekilas tentang pengertian ikhtilat. Dan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah ta'ala memberikan perincian dan penggambaran tentang ikhtilat dari sisi hukumnya menjadi 3 jenis. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ikhtilatur rijali bin nisa'i lahu 3 halat. Bercampurnya antara laki-laki dan perempuan itu memiliki 3 kondisi. Memiliki 3 kondisi. Al-ula ikhtilatun nisa'i bimaharimihinna minar rijal. Wa hadha la ishkala fi jawazih. Yang pertama adalah bercampurnya wanita dengan mahram-mahram mereka. Dari kalangan lelaki, maka ini tidak ada iskal tentang bolehnya, dan itu bukan pembahasan kita. Kenapa? Pembahasan kita yaitu terkait ajanib, wanita yang bercampur dengan laki-laki yang bukan mahram. Cuman biar kita tergambarkan mana yang sebenarnya menjadi inti permasalahan dan mana yang diharamkan. Jadi percampuran perempuan dengan mahramnya dari kalangan laki-laki ini tidak ada syak tentang bolehnya. Ats-tsaniyah ikhtilatun nisa'i bil ajanibi li ghardil fasad. Wa hadza la iskala fi tahrimih. Yang kedua yaitu percampuran wanita yang bukan mahram dengan laki-lakinya, dengan laki-laki yang bukan mahram, dengan tujuan berbuat fasad, berbuat kerusakan, berbuat perzinaan, dengan tujuan maksiat, laki-laki dan perempuan bersama-sama.
dengan tujuan yang rusak, maka ini la iskala fi tahrimi. Tidak ada iskal pada keharamannya. Kemudian perkara yang ketiga, ats-tsalitsah ikhtilatun nisa'i bil ajanib fi duril ilmi wal hawanit wal makatib wal mustashfayat wal hafalat wa nahwi dzalik. Yang ketiga, kondisi ikhtilatnya para wanita dengan laki-laki yang bukan mahram di tempat-tempat belajar. Kemudian di kantor-kantor. Kemudian juga di rumah sakit, di perayaan-perayaan dan yang semisalnya. Maka poin inilah yang sebagian memperjuangkan bahwasanya hal tersebut diperbolehkan. Namun walhamdulillah para ulama kita senantiasa berupaya untuk menjelaskan dan membeberkan kepada umat bahwasanya hal-hal itu merupakan pintu fitnah. Tidak dilakukan kecuali dengan koridor-koridor syariat. Taib. Seperti misalnya berada di mustashfa, di rumah sakit. Butuh untuk menemaninya mahramnya, sehingga hilang ikhtilat dan hilang khulwah. Seandainya butuh untuk berobat dengan dokter yang berbeda jenis dan seterusnya. Dan secara umum hendaknya diperhatikan dan senantiasa seorang muslimah berhati-hati untuk bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya pada suatu tempat. Dan memang surah atau bentuk-bentuk sangat banyak dalam masalah ini, yang masing-masing bentuknya kalau kita mau meneliti dan menelaah akan kita dapati fatwa para ulama yang menjelaskan tentangnya. Barakallahu fikun. Kita masuk pada ayat dan hadis yang dibawakan pada bab ini. Qala Allah Ta'ala, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihin. Apabila kalian meminta kepada mereka suatu mata', yaitu suatu hal, benda, suatu kebutuhan, maka mintalah kepada mereka, yaitu para ummahatul mukminin yang juga ikut dan dalam hukum ini para wanita-wanita yang lain. Mintalah dari balik hijab. Yang demikian itu lebih bersih bagi hati-hati kalian dan bagi hati-hati mereka. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala bimbingkan agar para laki-laki yang bukan mahram ketika memiliki kebutuhan untuk mengambil sesuatu dari wanita yang bukan mahramnya untuk memintanya dari balik hijab. Dan menunjukkan apabila sudah ada hijab maka tidak masuk dalam kategori ikhtilat yang diharamkan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, wa kama nahaitukum 'anid dukhuli 'alaihinna kadzalika la tanzuru ilaihinna bil kulliyah walau kana li ahadikum hajah yuridu tanawulaha minhunna fala yanzur ilaihin wala yas'alhunna hajatan illa min wara'i hijab. Jadi makna dari ayat tadi yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang kalian dari masuk menemui para wanita yang bukan mahram. Demikian pula jangan kalian melihat kepada mereka secara keseluruhan. Dan seandainya kalian memiliki kebutuhan untuk diambil dari mereka, maka jangan kalian melihat kepada mereka. Dan jangan melihat kebutuhan jangan meminta kebutuhan kecuali dari balik hijab. Yang demikian lebih bagus, lebih bersih bagi hati-hati. Dan Asy-Syaukani rahimahullahu taala katakan tentang makna mata'an.
Wa idza sa'altumuhunna mata'an ay syai'an yatamatta'u bihi minal ma'un wa ghairi. Yaitu segala sesuatu yang bisa apa? Bisa digunakan. Baik itu dari kategori ma'un, yaitu perkakas benda-benda yang remeh seperti pinjam piring atau peralatan dapur atau peralatan yang lain, pinjam golok, pinjam pisau. Maka fas'aluhunna min wara'i hijab. Ay min wara'i sitri bainikum wa bainihin. Min wara'i sitr. Yaitu dari balik sitr, dari balik penghalang yang menghalangi antara kalian dengan para wanita tersebut. Dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihin ay aktsaru tadhiran laha minar ribah wa khawatiris su' allati ta'ridu lirrijali fi amrin nisa. Lebih banyak membersihkan kepada hati-hati kalian dari hal-hal yang buruk. Juga lebih bersih dari hal-hal yang meragukan, dugaan-dugaan yang jelek. Dan ini dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa fi hadza adabun likulli mu'min. Dan pada ayat ini terdapat adab untuk setiap orang yang beriman. Wa tahdzirun lahu min an yathiqa bi nafsihi fil khalwah ma'a man la tahillu lahu wal mukalamah min duni hijabin liman tahrumu alaih. Di sini peringatan. Untuk orang yang beriman jangan sampai dia terlalu pede dengan dirinya, menganggap dirinya sudah aman, tidak memiliki nafsu lagi ketika berkhulwah dengan yang bukan mahram. Tidak boleh. Dan seorang merasa dirinya aku tidak akan tergoda, aku ini berhati bersih. Tapi di sini diperingatkan jangan sampai seorang demikian, sehingga kemudian membiasakan atau bermudah-mudahan untuk khulwah dengan yang tidak halal dengannya. Demikian pula bermudah-mudahan untuk berbicara tanpa ada hijab dengan orang-orang yang sebenarnya haram untuk dia berbuat demikian. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan hikmah yang agung dalam ayat ini, bahwasanya hal itu adalah adharu liqulubikum wa qulubihin, yaitu lebih suci, lebih membersihkan hati-hati, baik hati-hati kalian para lelaki, demikian pula hati-hati mereka para wanita. Dari ayat yang agung ini juga diambil kaidah penting dalam syariat kita, sebagaimana ditegaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, anna jami'a wasailis syarri wa asbabihi wa muqaddimatihi mamnu'ah wa annahu masyru'ul al-bu'du anhu bi kulli tariq. Bahwasanya semua sarana-sarana yang mengarah kepada kejelekan dan sebab-sebab kejelekan serta pendahuluan-pendahuluan terjadinya suatu kejelekan itu dilarang. Wa annahu masyru'un al-bu'du anhu, dan bahwasanya disyariatkan di dalam syariat kita untuk menjauh dari hal tersebut. Menjauh dari semua sarana-sarana yang mengantarkan kepada keburukan. Bikulli tariq, dengan semua jalan yang dimampui. Taib. Dan ini penting, apalagi di zaman yang fasad, kerusakan sangat banyak, merajalela dan peremehan terkait masalah ikhtilat, juga masalah hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu luar biasa. Peremehan terhadap hal ini, karena memang orang-orang kufar mengupayakan untuk hal tersebut di tengah-tengah kaum mukminin, agar para pemuda dan pemudi kaum muslimin sudah tidak memperhatikan lagi batasan-batasan syar'i dalam berhubungan.
Kemudian kita masuk pada hadis. Qala Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim bab tahrimil khalwah bil ajnabiyyah wad-dukhuli 'alaiha wa qad taqaddam. Hadis ini telah kita lewati pada pembahasan sebelumnya, sehingga tinggal murajaah dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Di sini iyyakum kalimat untuk tahdzir. Jauhi oleh kalian masuk menemui para wanita-wanita yang bukan mahram. Karena iyyakum isim fi'il amr. Menunjukkan wajibnya seorang berhati-hati, jangan dan untuk masuk menemui wanita yang bukan mahram. Dan hal ini menunjukkan haramnya masuk menemui wanita-wanita yang bukan mahramnya. Taib. Dan wad-dukhul dikatakan oleh Syekh dalam syarahnya yufidul umum fayashmalu dukhul al-khalwah wa ghairiha. Dan ad-dukhul memiliki makna umum mencakup masuk untuk khalwah atau yang lainnya. Taib. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari mengatakan wa taqdirul kalam ittaqu anfusakum an tadkhulu 'alan nisa wa nisa'u an yadkhulna 'alaikum. Sehingga makna yang terkandung dalam kalimat ini yaitu jaga diri kalian dari masuk menemui para wanita dan juga jaga para wanita dari masuk menemui kalian, yaitu yang bukan mahramnya. Dan Imam Syinqiti rahimahullah ta'ala tegaskan larangan ini umum. At-tahdzir min ad-dukhuli 'alaihinna walau lam tahsunil khulwatu bainaha atau bainahuma. Yaitu di sini peringatan untuk masuk menemui para wanita walaupun tidak terjadi khulwah di antara keduanya. Dalam artian seorang laki-laki menemui rombongan para wanita yang bukan mahram, ini juga diharamkan walaupun tidak khulwah. Karena khulwah telah kita lewati ketika laki-laki dan perempuan berduaan dalam satu tempat. Taib. Dan tentunya kalau terjadi khalwah maka keharamannya lebih kuat dan lebih besar. Kenapa? Karena dorongan untuk terjadinya kerusakan juga lebih kuat. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik shaf para lelaki adalah shaf yang pertamanya dan yang buruknya adalah yang akhirnya. Maksud yang buruknya yaitu yang paling sedikit keutamaannya, bukan berarti seorang menunaikan sholat berjamaah kok ada keburukan, bukan. Cuman yang dimaksud di sini adalah yang paling rendah keutamaannya yaitu shaf yang terakhir. Adapun bagi para wanita, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha, dan sebaik-baik shaf wanita adalah yang terakhirnya, yang jauh dari para lelaki, dan yang terburuknya yaitu yang paling sedikit keutamaannya adalah yang pertamanya, yaitu shaf yang paling dekat dengan para lelaki. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan dibawakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala pada pembahasan ikhtilat. Kenapa? Karena Nabi SAW di sini bimbingkan untuk para lelaki dan para perempuan
mengupayakan untuk mereka menjauh, sehingga seorang wanita kapan saja semakin jauh dari rombongan laki-laki atau dari kumpulan laki-laki, maka itu semakin utama, bahkan walaupun itu di dalam salat. Nah, ketika yang paling akhir dari saf wanita adalah yang paling utamanya, kemudian yang paling utama dari saf laki-laki adalah yang paling pertamanya, ini menunjukkan semakin jauh antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam menjaga jarak, maka itu semakin utama. Dan sebaliknya, semakin dekat mereka maka semakin buruk. Nah, oleh karena itulah butuh untuk hal ini dicamkan dan dipatrikan pada diri anak-anak kita. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, wa innama faddala akhir sufufin nisa'il hadirati ma'ar rijali li bu'dihinna min mukhalatatir rijal wa ru'yatihim. Hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan akhir dari shaf para wanita yang hadir untuk salat bersama dengan jamaah para laki-laki, dikarenakan jauhnya mereka dari bercampur dengan para lelaki. Wa ru'yatihim, dan jauh dari melihat para lelaki. Wa ta'alluqil qalbi bihim 'inda ru'yati harakatihim wa sama'i kalamihim wa nahwi dzalik. Nah, dan juga jauh dari apa? Dari terkaitnya hati para lelaki terhadap mereka. Juga apa? Hati perempuan ketika melihat para lelaki, gerakan-gerakan mereka dan mendengar ucapan-ucapan mereka. Ini kenapa kok shaf terakhir diutamakan untuk shaf para wanita. Dan Imam As-Sindi rahimahullah ta'ala katakan, wa dzalika li anna muqarabata anfasir rijali lin nisa yukhafu minha an tushawwishal mar'atu 'ala rijali war rajulu 'alal mar'ah. Dikarenakan apa? Dikarenakan muqarabah, yaitu adanya kedekatan nafas laki-laki dan perempuan. Karena mereka berdekatan di suatu tempat, dikhawatirkan untuk wanita menjadi apa? Terganggu pikirannya dengan para lelaki dan sebaliknya. Kemudian dari hadis ini juga para ulama mengambil istinbat bahwasanya yang menjadi illah adalah apa? Adalah ketika mereka berada di dalam suatu tempat yang tidak ada hajiz, tidak ada pembatas antara shaf laki-laki dan shaf wanita. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, wa min fawaidi hadzal hadits al-bayanul zahir ala anna min maqasidi syar'il hakim ibti'adun nisa'i 'anil rijal. Di antara faedah hadis ini yaitu penjelasan yang sangat jelas, yang gamblang, bahwasanya di antara tujuan-tujuan syariat yang bijak ini adalah menjauhkan wanita dari para lelaki yang bukan mahramnya. Qala hatta fi amakinil ibadah la yanbaghi an taqruba minar rijal, bahkan sampai-sampai di tempat-tempat ibadah sekalipun tidak sepantasnya para wanita mendekat dari para lelaki. Bal tub'adu anhum fayakunu fi hadha ibtalun lima yalhathu bihi ba'dun nasil yawm min as-sayri khalfa rukab ghairil muslimin, khalfa raqbin ghairil muslimin haitsu yahawiluna an yaj'alun nisaa mukhtalitatin ma'ar rijal. Bahkan hendaknya menjauh dari para lelaki, sehingga pada hadis ini terdapat dalil yang membantah
ya ibtalun lima yalhathu bihi ba'dun nas al-yaum min as-sayri khalfa raqbin ghairil muslimin, yaitu membatalkan apa yang didesis-desiskan oleh sebagian manusia pada hari-hari ini, di mana mereka berjalan di belakang orang-orang kufar, mengikuti gaya-gaya orang kufar untuk apa? Untuk menyeru agar para wanita ikhtilat dengan para lelaki. Karena menurut mereka itu akan memajukan suatu bangsa ketika laki-laki dan perempuannya bersama-sama. Padahal sungguh inilah yang merusak berbagai macam umat ketika apa? Terjadinya ikhtilat antara laki-laki dan perempuannya. Nah, Syekh kemudian mengatakan wala ahada yartabu bi anna mukhalatatal mar'ah lirijali khataruha 'azim. Tidak ada seorang pun yang ragu bahwasanya bercampurnya perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tentunya bahayanya sangatlah besar. Nah, dan perkara ini ya di telinga-telinga manusia nampak aneh tentunya. Mereka menganggap aneh bagaimana kok bisa. Bahkan ketika metode-metode belajar ikhtilat ditegur, mereka merasa aneh. Bagaimana laki-laki dan perempuan kok mau dipisah? Biar mereka bermain bersama-sama, belajar bersama-sama. Ini pola pikir yang keliru, buah dari upaya orang-orang kufar untuk apa? Untuk merusak kaum muslimin. Bahkan di negeri-negeri Arab, seruan ini terus-menerus digencarkan oleh apa? Dai-dai ahli nifaq yang diselundupkan oleh orang-orang kafir. Kemudian ketika tadi dalam hadis dikatakan sebaik-baik shaf perempuan adalah yang paling akhirnya. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, wa amma idza shallaina mutamayyizatin la ma'ar rijali fahunna karijal khairu sufufihinna awwaluha wa syarruha akhiruha. Adapun apabila para wanita itu salat berjamaah sendiri terpisah, maka keadaan shaf mereka seperti shaf laki-laki, yaitu sebaik-baik shaf mereka adalah yang awal dan yang buruk adalah yang akhir. Kenapa? Karena hikmah dari hadis tersebut jelas, untuk apa? Menjauhkan laki-laki dan perempuan walaupun dalam tempat ibadah, ketika tidak ada apa? Tidak ada tembok penghalang, sehingga apa? Shaf depan perempuan bisa melihat para lelaki yang ada di shaf belakang. Namun apabila para wanita ini sholat sendirian bersama dengan jamaah wanita, tidak bersama para lelaki, maka tentunya shaf yang paling utama adalah shaf awalnya. Kemudian wal muradu bi syarri sufufi fi rijali wa nisa aqalluha thawaban wa fadla. Dan yang dimaksud dengan seburuk-buruk shaf pada laki-laki dan perempuan, maksudnya bukan shaf itu buruk sehingga kalau dapat shaf belakang tidak jadi sholat, bukan. Maksudnya adalah yang paling sedikit pahala dan keutamaannya. Karena itulah kita didorong untuk bercepat-cepat bersegera dalam mendatangi jamaah. Kemudian memilih yang paling utama dari shaf-shaf yang ada. Dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala menjelaskan, fa idza wujida ma yahjuzu bainahuma fa innan nisaa yataqaddamna fi sufufil awwal wa la yakun fi saffil akhir fal mahdhuru qad zala kama law sallaina jama'atan wahdahun. Apabila didapati hajiz, sesuatu yang menghalangi antara laki-laki dan perempuan, pemisah antara laki-laki dan perempuan, maka tentunya jamaah wanita maju di shaf awal. Tidak memilih shaf akhir. Karena apa? Sudah ada sitar. Jadi kembali hukumnya
ke hukum awal, bahwasan yang utama adalah yang di depan. Sebab ketika ada dinding pemisah atau ada sitar pemisah antara jamaah laki-laki dan perempuan, al-mahdhuru qad zada. Sesuatu yang dibahayakan, ya, sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang menjadikan hal tadi dilarang telah hilang. Sebagaimana seandainya para wanita tersebut membuat jamaah sendiri, maka bukan berarti kemudian antara imam dengan jamaahnya dibikin jauh karena semuanya milih di shaf akhir. Nah, ini tidak betul. Kalau jamaah sendiri para wanita, maka shaf yang utama shaf awal. Demikian pula ketika para wanita itu sudah berada di ruangan tersendiri, seperti misalnya di masjid kita. Para akhwat ada ruangan tersendiri. Maka mereka kembali ke hukum asal, shaf awal itu yang utama bagi mereka. Fa inna sufufal mutaqaddimah min sufufin nisa haitsu yusallina wahdahunna aula wa khairun min as-sufufil mutaakhirah. Sebab sesungguhnya shaf yang depan dari shaf-shaf para wanita itu di mana mereka salat terpisah dari jamaah laki-laki, maka lebih utama dan lebih bagus daripada shaf yang belakangan dari shaf para wanita. Ini kondisinya ketika para wanita terpisah dari jamaah laki-laki dengan dinding atau dengan sitar, sehingga tidak saling melihat. Karena hikmah dilarangnya atau hikmah disebutkannya akhir shaf bagi wanita adalah yang paling utama karena apa? Mereka paling jauh dari lelaki sehingga tidak melihat atau intinya terjauhkan dari para lelaki. Tidak terlalu dekat dengan mereka. Taib. Mungkin itu dulu kita ambil pada pertemuan kali ini. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari semua keburukan-keburukan dan dijauhkan dari semua fitnah. Sebagaimana pula kita ingatkan terus untuk senantiasa bersemangat dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, terutama Al-Qur'an, untuk para ummahat betul-betul mengupayakan, karena seorang ibu adalah pendidik pertama bagi putra-putrinya. Ketika ada halangan untuk mengantar misalnya, dia bisa mendidik anaknya di rumah. Taib. Maka dimulai dari calon pendidik tersebut, yaitu dari si ibu itu, untuk mereka memiliki bacaan Al-Quran yang benar. Memiliki bacaan Al-Quran yang benar, sehingga hendaknya bersemangat. Jangan seorang kendur semangatnya dalam upaya memperbaiki bacaan. Memperbaiki bacaan tidak cukup hanya sekedar seorang belajar teori, tapi butuh untuk seorang menyetorkannya kepada saudari-saudarinya yang sudah memiliki bacaan benar. Ini penting untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, untuk seseorang jangan sampai terkalahkan oleh kemalasan, dan sampai terkalahkan juga oleh sifat lemah yang banyak diungkapkan dengan malu, untuk seorang mempelajari agama yang mulia ini. Taib. Barakallahu fikun. Nas'alullaha taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahi rabbil alamin.